daging ini. Jadi saya pun nggak langsung segini, enggak. Cuma dulu bermodalkan 3 lebuti pinah ya. Jadi dulu tuh saya berawalnya cuma tadi saya bilang modal saya masih di PLTU. Dulu ya masih di PLTU dengan waktu yang sangat padat. Jadi pagi kerja, pulang sore. Tapi keinginan saya itu pelihara kambing. Bagaimana saya bisa? Nah, jadi saya belajar. Tadi saya menemukan istilah silase. Kenapa kok saya pilih silase? Silase itu jauh dari bahan kimia. Karena hanya hijauan yang dimasukkan ke sesuatu, entah itu dream, entah itu plastik ya, yang kedap udara. Di situ ada pemasakan sendiri, literaturnya daun-daun itu sendiri, ada zat asam, ada glukosa dan lain-lain kan. Dengan 21 hari baru kita kasih makan. Itu ya. Jadi saya memang dulu itu pakai silase. Mutlak pakai silase selama 8 bulan. Kambing saya dulu. Ya enggak ada yang kurus juga, tapi karena saya pakai PK, pakan konsentrat. Yang saya ambil proteinnya waktu itu masih menemukan 18%. Kalau sekarang udah 20%. Jadi berawal dari itu cuma 5. Berjalan 8 bulan. Ya tadi saya belajar, anaknya crossbreed aja seperti ini. Sudah gemuk-gemuk. Gimana lagi kalau anaknya full blood yang benar-benar dari negeri seberang kan gitu ya. Ya udah saya jual kambing saya. Saya jual kambing 7 ekor itu laku 37. Nah, saya ambil jantan saya, TRJ itu 29. Ya mulai kecil lagi kambing saya. Karena saya jual, cuma kambingnya bapak, saya cuma ada jantan 1 tok. Pindah ke sini, Lorok. Nah, saya berburu Jawa Randu. Entah kok kenapa saya itu kok kepengennya Jawa Randu yang besar waktu itu ya. Jadi image saya gini, waduh iki wis gede, katakan kan dus gede mesti anaknya gede. Nah itu aja. Jadi ternyata pembahasan selama 5 tahun ada orang yang di Facebook, sosmed bener-bener istilahnya kita peternak yang kecil itu dibilang belantik. Apa yuk ya ini? Belantik nggak tanggung jawab ya. Itu ada benarnya. Dia bilang crossbreed F4 tapi kerdil, pendek. Kenapa? Ya karena induknya tadi kecil. Jadi mulai sekarang saya itu bergelia babon Jawa Randu itu yang paling rendah itu TB-nya 75. TB tinggi badan itu 75. Kalau saya kawinkan dengan full blood bakalan manis hasilnya. Lah dulu saya belum tahu kan seperti itu. Ya udah saya kawinkan kacang-kacang kayak punyanya bapak, ya kerdil, ya kecil kambingnya. Lah besar gimana waktunya aja kecil. Nah, gitu. Jadi pemilihan bibit usahakan ya yang besar. Kalau untuk Jawa Randu standar saya 75 cm. Untuk induk Jawa Randu ya kita kawinkan dengan full blood. Gini Mas ya, kalau bermain tengah ya, yang saya katakan tadi, punya Mas Bayu F4, punya saya full blood, saya kawinkan, sama-sama kepala merah, ya kan, sama-sama kepala merah misalkan ya, ini bibit sudah anu loh, beda, cross sama F1 sama-sama lahirnya sama, berat badannya masih selisih, entah itu selisih setengah kilo tuh ada, jadi genetik nggak bisa bohong, sebetulnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk menciptakan crossbreed selevel F3 F4 buat jantan sudah luar biasa bagusnya. Daripada kita kawinkan dengan Jawa Randu. Bukan toh kita ini ngenyek jantan Jawa Randu itu jelek, enggak. Maksudnya kan kita perbaikan genetik toh. Kita jalannya kan ke kambing daging, benar-benar mengarah ke daging. Jadi makanya itu tadi jantan ya potong, betina ya kita simpan. Nah, tapi kalau sekarang saya betina sudah saya keluarkan juga karena apa? Kalau saya simpan karena saya nggak cukup. Jadi sudah sirkulasi saya ada. Jadi in out-nya di kandang saya sudah ada sekarang. Kalau dulu benar-benar betina itu saya genggam rapat.
3 tahun yang lalu saya nggak pernah mengeluarkan betina. Nggak pernah saya. Tapi sekarang sudah saya keluarkan betina. Di Rembang 17 ekor. Di Taman Sari 5 ekor. Jadi seperti itu. Jadi mulai sekarang saya sudah keluarkan betina. Karena saya merasa sudah bisa mengeluarkan hasil. Seperti itu. Kalau dulu sebelum kambing saya 25 ekor, saya nggak bakalan mengeluarkan betina. Itu patokan saya dulu. Nah sekarang kan ya alhamdulillah kan udah lebih dari 25 ekor. Jadi saya sudah berani mengeluarkan betina. Bukan berarti kayak gini, orang kan kadang gini ya. Image-nya orang itu gini kadang. Lek wedok didoli mesti elek. Mesti bermasalah. Ya, kalau yang mengeluarkan peternak enggak. Kebutuhan kita tuh beda kan gitu loh. Ya kalau jual yang jantan ini belum laku loh ngangkat seperti ini ya. Nah kalau yang betina ini dengan hamil saya jual sudah ngangkat untuk beli ini kan gitu. Jadi orang-orang kadang gini, ojo percaya blantik wing dol wedok. Iku mesti elek oduse. Bermasalah tidak loh. Kebutuhan orang beda. Jadi belum tentu kita mengeluarkan betina itu betina jelek tidak. Tapi untuk perputaran ya kayak pakan karena ya itu tadi loh saya pakan itu beli semua. Saya pakan nggak ada yang gratis, maksudnya nggak ada yang tiba-tiba ngambil dikasih makan nggak ada. Semua makanan di sini beli semua. Itu masih jalan. Lah kalau rekan-rekan semua di sini mungkin tanahnya lebar nggak kayak saya ya, wah itu kesempatan emas loh. Emas sekali. Pagi kasih sentrat, jam 10 hijauan, jam 3 kasih sentrat, jam 5 hijauan, wes. Karek rokokan masuk karo mangku bojo ya. Istilahnya kan gitu ya. Loh kalau hijauannya banyak loh. Kenapa tidak? Loh kalau saya ini hijauan ada yang retek saya ini. Hijauan. Kemana gitu ada hijauan di jalan, beli. Lari ke sana, ada hijauan, beli. Karena emang saya nggak punya lahan. Tapi kalau kita sudah punya, makanya sebetulnya SOP peternak itu hijauan dulu, HPT dulu. HPT sudah tumbuh baru kita ternak. Itu yang bener, nggak kayak saya. Pengalaman jelek saya belum punya lahan, wis tuku wedhus. Kelabaan wedhusnya oke gitu. Yang bener pasal 1 harusnya. Jadi pelihara kambing itu wajib bang pakannya ada dulu. Jangan kambingnya dulu baru pakannya kayak saya. Jadi makanya saya tuh nggak pernah malu disalahkan orang. Kalau bener-bener saya tuh salah kalau saya. Salah total. Belum punya lahan, beli kambing mahal dan banyak. Dikala kambing saya pertumbuhannya banyak, nah kelabaan cari pakan. Gitu. Ya mungkin kalau masih 5-3 dimanja enggak apa-apa. Mungkin bisa tanya istri saya. Masih 5 kambing saya tuh saya aja kalah makanannya. Enggak peduli saya, karena saya cinta dulu tadi yang saya bilang. Enggak mikir saya untung itu. Kadang istri, "Wah, berarti apa ya? Orang perempuan sama laki-laki beda Mas ya." Ya itu. Kadang tuku micin lo kaca selawe repis digoleki ya. Kalau kita kan enggak. Jadi enggak ada yang tertutup bagi saya. Memang yang bener lahan dulu baru beli kambing. Gitu. Kalau masalah tadi yang selase, fermentasi, kalau kita orang sibuk lah. Kalau guru ya pingin pelihara kambing, masa ngarit. Nah terus muridnya gimana? Ya pakailah selase, enggak apa-apa gitu. Tapi kan tetap satu tadi, hijaunya masih harus banyak hijaunya kan? Gitu. Jadi seperti itu pengalaman-pengalaman di kandang di sini. Jadi terapkan rasa kejujuran. Dalam arti kalau saya dikatakan saya belantik saya. Belantik saya sendiri maksudnya, kambing-kambing saya sendiri saya belantik. Nah, jadi jadilah peternak belantik. Ya, Mas tadi yang ngajak ya itu bagus sekali. Wis belantik, wis ternak, wis. Untungnya di PDW, ya kan? Nah, seperti itu Mas. Jadi, tapi ya itu tadi, kalau kita jual kambing bilang apa adanya. Jangan, saya dulu pernah ketipu. Ya, mungkin dengan kepolosan saya itu orangnya wis polos lah pokoknya. Beli kambing mahal-mahal katanya anaknya aja laku 7 juta, anaknya. Saya belilah kambing itu. Ternyata kambing ini sudah reproduksinya rusak. Bukan majer lagi loh ya. Kalau majer itu bisa loh beranak.
Tapi kalau reproduksinya sudah hancur, sudah nggak bisa, ya nggak bisa mana. Bagi saya di kandang saya, wedhus lemu majer hoak. Hoak. Busmu lemu kok majer? Enggak. Tergantung kitanya. Lemu karbohidrat atau protein. Kalau karbohidrat, iya. Tapi kalau protein tidak. Bahkan kambing yang proteinnya besar ataupun lebih, cenderung anaknya lebih banyak. Contoh misalnya hijaunya indigo vera ya. Terus indigo vera terus. Tidak kemudian besar kambing itu akan beranak 3. Karena induk proteinnya tercukupi, anak pun bakal bagus dan indung telur itu memencarnya cepat. Kan gitu. Jadi jangan pernah takut kambing kita itu dimanja. Misalkan panjenengan sedaya gadah ijuan banyak, ya wis ojo wedhusku kelemon ora iso manak, majer tidak. Makanya di kamus Sandra Kirana kambing gemuk majer hoak. Semua ada metodenya sendiri. Jadi kalau kambingnya sulit nggak birahi-birahi kok gemuk, satu di saya untuk memecah atau menghilangkan lemak yang jenuh di dalam kambing itu nanas muda. Ya jadi sharing ini ya, berbagi pengalaman aja. Kambing yang sulit minta kawin atau jangka panjang minta kawin itu lama, setiap pagi kasih nanas muda dan kecambah atau toge. Nanas muda gunanya untuk menghancurkan lemak jenuh. Istilahnya lemak jahat yang membuat penumpukan lemak di dada depan. Nah, itu. Jadi cara saya kasih nanas muda, saya rajang-rajang, saya baringi juga dengan toge atau kecambah. Insya Allah 10 hari ke depan minta kawin. Kontinu mas, tiap hari ya? Untuk kontinu, untuk kambing yang bandel susah kawin, kontinu. Dibarengi dengan dijemurkan. Di sini yang sudah seperti itu Mas Topo Pucung ya. Beli kambing dibelantik, gimo-gimoy gemuk-gemuk semua. Ditunggu sampai 5 bulan, nggak ada yang beranak. Waktu itu masih belum berteman dekat banget dengan saya. Saya USG, semua zong, nggak ada yang hamil. 5 kambing nggak ada yang hamil. Beda makanya, jadilah belantik yang amanah. Nggak apa loh, toh kenapa kok malu dengan kita namanya belantik? Nggak semua belantik jahat kok. Kan gitu. Jadi belajar ya belantik yang amanah. Ngomong apa adanya, real apa adanya. Jadi enak ngomong apa adanya. Kambing rasa meteng. Iki mau ngarep tak dol belean. Enak kan? Jangan ngomong, "Bu kambing iki wanake mari tak dol payu 8 juta." Nah, kemakan kayak pengalaman tadi saya. Nah, kambing saya tadi, ini singkat cerita. Yang saya beli 7 juta ya. Bagus gimoy. Nah, sudah saya kasih metode saya kayak nanas, kayak toge. Ya minta kawin. Tapi ya zong, nggak beranak. Nah, ada orang katanya, "Kamu Mas Ipin terlalu manja, kamu terlalu sayang sama kambing." Dah. Saya beli kambing itu 12,5 juta. Padahal saya cuma beli 7 juta. Loh, saya nggak berani. "Pak, kambing ini kambing nggak bisa beranak loh Pak, jangan dibeli. Ini mau saya kembalikan ke yang punya, kalau yang punya sanggup." Dan saya nggak kepingin kambing ini dinilai lebih dari 7 juta saya beli. Wes, tak tukunin 2 juta. Ya kan, tapi kan omongan saya dari awal, kambing ini kan susah hamil. Ya udah, dibeli 12,5. Ujung-ujungnya ya 6 bulan kemudian bener junior daripada senior. Karena dia kan senior. Udah saya bilang, kambing nggak bisa beranak. Tetap dia beli. Akhirnya disembelih. Nah, itu lain lagi dengan majer tadi. Itu sudah benar-benar reproduksinya hancur. Itu jadi ada majer sama reproduksinya sudah nggak bisa berfungsi baik itu beda. Kalau majer, insya Allah bisa diatasin. Tapi kalau reproduksinya sudah nggak bisa, ya nggak bisa. Kayak kambing tadi saya itu. Jadi ya mari kita bekerja sama dalam artian benar-benar tanamkan rasa kejujuran. Saya itu loh Mas ya,
Kalau menjualkan kambing-kambing mereka kayak Bayu, kayak siapa itu saya jujur. Laku 7.000 ya 7.000. Toh mereka nggak akan diam loh ke saya. Mas, get transportmu nanggon iki. Kan enak. Untungnya awake dhewe untung wadem, nggak kepikiran. Nah, yuk, adol yo. Lis, nah, contohnya yang sering seperti itu Sulis. Orang Adiluwe. Sering sekali saya sudah pindah ke Diwarone dari Pager Kidul. Dia jual kambing apapun ke saya. Dono iki aku sakmene. Wis olehno dhewe terserah kowe. Seperti itu. Ya saya kemarin ya saya bilang F4-mu ya jane olehku mung 6 juta. Ning sampean wis ngomong lek duit 7 juta kon ngolehke F4. Ya berarti kan aku badhe 1 juta, Mas. Tapi badhe ku kan terang. Aku enggak perkewo. Nah gitu. Jadi mari kita ciptakan seperti ibu itu K3. Jadi kerja cerdas. Aja sampai awake dhewe bleloni wong. Ya. Kerja sama ya wis lewat dhewe untuk ternak. Oke, ya ayo kerja bareng. Apalagi ada wadahnya Yes ini. Sangat bagus bagi saya. Kalau saya kan dulu benar-benar mandiri, nggak ada pelatihan kayak gini saya. Ke Malang, ya ongkos saya sendiri. Ke Blitar, ongkos saya sendiri. Ke Lamongan, ongkos saya sendiri. Nggak ada kayak seperti ini. Sekarang ada Yes tuh, sangat baik sekali ini. Sudah tertata rapi. Panjenengan sedaya harus benar-benar kesempatan ini dijadikan suatu pelajaran. Bekal sampan-sampan semua untuk beternak kambing kan gitu. Jadi bukan kok saya ini benci sama tadi saya bilang jantan Jawa Randu, tidak. Yang jelas F1 ini kita jual ke pasar itu sama loh. Levelnya dengan Jawa Randu. Sama. Tapi kan nanti kalau orang lihat kan daging iki loh. Karkasnya iki loh. Dagingnya iki loh sing membedakan. Yang banyak kan seperti itu. Jadi kalau sudah mampu mungkin yang jauh dari saya, kalau mau cari jantan ya paling tidak F3. Nanti anaknya tuh bagus kalau soal kambing. Ya mungkin kalau saya jual F3 itu 4 bulan 5 juta. Nggak tahu kalau di luar ya. Saya tidak pernah membanding-bandingkan dengan luar. Yang jelas enaknya kita main bur itu level harga itu sudah tertata rapi. Misalkan F1 kilo, F2 kilo, F3 lepas HP 5 juta. Siap kawin 10 juta. Kan ada harga-harga di sini. Jadi kalau bur itu enak, harganya sudah tercantum di sini. Jantannya tadi loh. Jantannya tadi. Nah, tapi nanti entah tahun berapa ke depan kalau sudah bau banyak bur di sini ya. Entah F4, F5, bahkan full blood bisa disembelih kan? Nah, kalau udah, tapi kan emang kenapa mahal? Karena emang masih sedikit kambing bur di Indonesia kan gitu. Nah, makanya yang di atas kita ini kan mendatangkan kambing dari luar itu kan ada tujuannya. Mencetakkan kambing pedaging untuk di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kalau musim yang dorper, yang domba ya Mbak mungkin ya, berarti pakai jantan dorper. Menyilangkan dengan gibas-gibas lokal. Ya beda dagingnya. Seperti itu. Kalau mungkin susu ya, itu kita datangkan ke Indonesia. Kalau Jawa Randu diperas ada lah mungkin yang 2 liter, tapi kalau sanen pasti bagus susunya. Jadi di atas kita pokoknya yang dengan negara itu mendatangkan kambing ke Indonesia itu memang ada tujuan tertentu perbaikan genetik yang ada di Indonesia. Bukan toh kita mau mematikan peternak lain, tidak. Tujuan kita biar genetik lebih bagus. Kadang ada orang yang lapo larang-larang kutu kubur Jawa Randu okeh. Nah, jangan seperti itu, saya enggak. Jadi ya udah kalau sampean mau ke Jawa Randu, monggo, kita enggak mau maksa.